Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita awali kebaktian malam Natal ini dengan pengakuan yang tulus bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang kita akan menyanyikan O Come All Ye Faithful. Pembacaan ayat Alkitab akan dibawakan oleh Leon. Pembacaan ayat Alkitab pada malam hari ini akan diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 2 dan 3. Wahyu pasal 21 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Mari kita menyanyikan lagu O Holy Night.
Kami persilahkan Albert untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu masih bisa kami rasakan di tengah perjalanan hidup kami sebagai manusia. Walaupun perjalanan hidup yang tidak mudah, tapi hanya karena kebaikan-Mu, kami masih mampu menjalaninya. Tuhan, ampunilah kami atas kelemahan kami sebagai manusia, sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami sering melupakan kebaikan Tuhan. Sehingga kami melukai hati Tuhan. Kami sering tidak taat akan firman-Mu. Sehingga kami melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang. Untuk itu, kami selalu jatuh dalam dosa. Kasihanlah kami. Ya Tuhan, atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa pengakuan ini kami panjatkan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu O Come, O Come Emmanuel. Kami persilakan Ibu Leo untuk menaikkan doa penerangan roh. Mari saudara kita masuk di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Bapa yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Di dalam memperingati malam Natal ini Tuhan, di dalam suasana yang kami tidak bebas, namun kami bersyukur Engkau sudah membebaskan kami dari ikatan dosa, dari belenggu iblis, sehingga hari ini kami boleh tetap bebas memuji Tuhan. Meskipun kami di rumah masing-masing, namun hati kami boleh kami arahkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memuji akan kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami ya Tuhan. Menerangi kami, menenangkan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam dunia yang serba sulit ini Tuhan. Kami bersyukur Immanuel telah datang.
Kiranya kami semua boleh hidup di dalam Immanuel. Tuhan, kami mohon Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan akan kuduskan dia, layakan dia, supaya boleh menjadi saluran berkat. Berkatilah teman-teman kami dimanapun berada ya Tuhan. Supaya Tuhan berkati semua alat yang kami pakai. Tidak ada hambatan yang menghambat kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan, hancurkan kuasa kegelapan, hancurkan kuasa iblis yang selalu akan mengganggu kami. Tuhan tenangkan pikiran kami, berkati alat-alat kami yang kami pakai, berkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara, selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan melihat, saudara, dari Yesaya. Kita akan melihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Mari kita bersama-sama melihat Yesaya pasal 7 ayat 14 dan Matius 1, 2, 3. Saya akan membacakan Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita pindah ke Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, hari ini di dalam malam Natal, kita akan belajar suatu tema yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, istilah atau sebutan Immanuel cuma terdapat 2 kali. Di dalam Yesaya 7:14 dan 8 ayat 8. Di dalam Perjanjian Baru cuma 1 kali, yaitu Matius 1 ayat 23. Saudara, di dalam Yesaya ini ada satu latar belakang, saudara. Mengapa Yesaya mengatakan Immanuel yang akan datang itu? Karena saudara, waktu kurang lebih tahun 740 sebelum Kristus, ya, itu bangsa Israel bergabung dengan Aram akan menyerang, saudara, Yehuda. Dan waktu itu Raja Yehudanya namanya Raja Ahaz. Raja Ahaz ketakutan, saudara, ya. Ketakutan, lalu Nabi Yesaya datang menguatkan imannya, memberikan penghiburan, memberikan firman Tuhan, bahkan mengatakan kamu doa, kamu boleh minta Tuhan, kamu mau tanda apa? Si Ahaz bilang apa, saudara? Enggak, aku enggak minta tanda apa-apa, aku enggak mencobai Tuhan. Wah, perkataannya seperti rohani ya saudara ya, rasanya perkataannya baik ya, dia enggak minta apa-apa sama Tuhan, enggak minta tanda, enggak mau mencobai Tuhan. Secara sepintas, saudara, kita lihat itu perkataan yang rohani, yang baik. Namun sebenarnya Tuhan tahu, saudara. Ahaz ini sudah minta tolong dan mau minta tolong, ya akan minta tolong kepada Raja Asyur. Saudara. Jadi dia memakai raja lain untuk membantu dia melawan Israel dan Aram. Makanya di situ, saudara, kita lihat ya, Allah akhirnya, saudara, marah, saudara. Yaitu alasannya yang tidak tepat dan Tuhan itu melihat hati. Makanya Tuhan marah, saudara. Tuhan mengatakan apa melalui Yesaya ya. Allah sendiri akan memberikan tanda kepada Ahaz. Yaitu seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya dia Immanuel. Jadi Immanuel dinubuatkan ya, bahwa akan datang. Allah beserta dengan bangsa Yehuda. Meskipun ya Ahaz menolak berdoa kepada Tuhan, menolak tanda karena dia mau minta tolong kepada manusia. Manusia cenderungnya, saudara, meminta tolong kepada orang yang kelihatan, ya.
Jadi waktu itu Raja Asyur, saudara, raja yang paling besar waktu itu. Makanya dia minta tolong Raja Asyur untuk mengalahkan Israel dan Aram. Makanya Tuhan marah, lalu Tuhan bilang, kalau kamu nggak mau, Tuhan sendiri akan memberikan tanda. Yaitu seorang anak darah akan melahirkan yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Saudara, kalau kita melihat seluruh Alkitab, ya, mulai dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Wahyu, kita lihat Allah itu senang menyertai manusia. Allah itu senang tinggal bersama manusia. Ya, Allah itu senang, saudara, ngobrol, komunikasi dengan manusia. Meskipun istilah Immanuel, istilahnya cuma 3 di dalam Alkitab, 3 kali ditulis, tetapi penyertaan Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu Allah terus mengatakan, aku beserta dengan kamu, aku tinggal dengan kamu. Maka saudara, Allah mencipta manusia, Allah sebelum itu menciptakan Taman Eden, memberikan taman ini kepada manusia. Sekarang kita lihat Eden itu apa artinya? Tempat kesenangan. Eden itu adalah tempat kesenangan. Juga disebut di dalam kitab Yehezkiel 28 ayat 13, Eden itu disebut taman Allah. Jadi saudara, di sini kita lihat Allah menciptakan dunia yang begitu indah untuk manusia. Karena apa? Allah senang kumpul manusia. Allah senang menyertai manusia. Allah senang hadir kepada manusia, di tengah-tengah manusia. Makanya itu Taman Eden, itu artinya menurut Ibrani, taman, tempat kesenangan. Karena apa? Ada Allah beserta, itulah surga. Ada Allah, itulah tempat yang menyenangkan, itulah taman Allah. Jadi saudara, di sini kita lihat, sejak mula-mula Allah sudah senang, sejak manusia pertama, Allah itu sudah senang kumpul manusia. Maka saudara, setelah manusia dicipta, dikatakan di dalam Alkitab bahwa Allah beristirahat. Ya nggak, sabar. Sabar. Allah menciptakan semua sudah lengkap, sudah ada manusia. Allah mengatakan skala Allah istirahat, sabar. Artinya apa, saudara? Dia sudah puas. Puas. Ada manusia, dia sudah puas. Dari sini kita melihat Allah itu betapa sayangnya pada manusia. Hatinya Allah itu ingin tinggal bersama manusia. Allah itu ingin bersama-sama dengan manusia, ngobrol, tinggal, ya, komunikasi, hadir di tengah-tengah manusia. Maka di dalam Imamat 26 ayat 12 dikatakan, tetapi aku akan hadir, katakannya, aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa. Tadinya Taman Eden, taman yang penuh sukacita. Tiap hari Allah hadir ngobrol sama mereka. Aduh, itu suatu sukacita. Merupakan tamannya Allah. Allah selalu datang menemani mereka, ngobrol, ya, sukacita bersama, saudara. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden. Sudah tidak ada tempat sukacita. Dunia penuh dengan penderitaan. Maka saudara, Tuhan memilih Abraham. Tuhan memilih dari Abraham bangsa yang Tuhan suka, bangsa pilihan Tuhan, yang Tuhan senang. Jadi dari sini kita lihat, saudara, Allah itu tidak akan tinggal diam. Allah itu selalu mencari manusia. Allah itu senang kepada manusia. Dia mau bersama manusia, menyertai manusia. Makanya di dalam Imamat, saudara, Tuhan mengatakan pada Musa, aku akan hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan senang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Melalui Abraham, ya enggak? Lalu Yakub, begitu, lalu anak cucu Yakub. Jadi dari sini kita lihat, saudara, meskipun manusia jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan Allah, Allah tetap mencari manusia. Allah senang, saudara, hadir di tengah-tengah manusia. Bahkan di sini dikatakan, aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Kehadiran Allah, saudara, dilambangkan dengan kemah suci. Ya, kemah suci. Kita lihat kemah suci, lalu kita lihat tabut Allah.
Lalu itu yang bangunan megah itu bait Allah. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengatakan, buatlah kemah suci dari kain-kain yang sederhana itu, saudara, yang mereka dapat dari Mesir ya. Itu dibuat ya, dibuat kemah suci, saudara. Lalu buat tabut Allah, diangkut, saudara, di padang gurun mereka mengangkut itu sebagai lambang kehadiran Allah. Setelah mereka mempunyai tanah air di Kanaan, barulah Salomo mendirikan bait Allah. Bait Allah atau gereja, lambang kehadiran Allah. Lambang di mana itu Allah itu hadir, mau ngobrol dengan umatnya, saudara ya. Jadi di sini kita lihat dalam Keluaran 25 ayat 8 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ini Tuhan yang mau, saudara. Tuhan yang mau. Tuhan bilang kepada bangsa Israel ya, kamu harus membuat bait ya, bait kudus atau tempat kudus bagiku supaya aku di sini dikatakan, saudara, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan itu akan diam, saudara, di tengah-tengah bangsa Israel dengan lambang kehadiran Allah itu dilambangkan dengan kemah suci, dengan tabut Allah, dengan bait Allah atau gereja hari ini. Jadi saudara, bukan itu benda itu Allah, bukan. Tetapi Allah mau ketemu umatnya dengan tempat yang dikuduskan. Maka gereja adalah tempat yang kudus. Melayani Tuhan harus sesuai dengan aturan Tuhan. Baru Tuhan hadir. Ya, jadi ini Tuhan yang mengatakan, saudara. Maka pada waktu bait Allah yang pertama sudah jadi didirikan oleh Salomo, saudara. Di dalam doa Salomo dia mengatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sampai Salomo itu enggak mengerti, saudara. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan benar ya? Kamu benar ya Tuhan? Mau tinggal di bumi ini sama manusia, benar ya? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang di atas segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan. Maksudnya Salomo, Tuhan itu maha ada, maha besar. Seluruh dunia, surga, langit semua punya dia. Langit di atas langit itu aja sudah gak bisa. Maksudnya itu gak layak begitu. Gak layak untuk ditinggali Allah. Karena Allah itu maha besar. Apalagi bangunan yang aku bangun ini. Yang kecil di hadapan Tuhan gak ada apa-apanya. Ya. Jadi dari sini saudara, Salomo sungguh-sungguh sadar. Ya. Tuhan itu mau hadir. Ini permintaan Tuhan. Di mana aku mau hadir? Yaitu buatlah tempat kudus. Tempat yang dikuduskan. Tempat yang dikuduskan untuk Tuhan. Ya. Lalu Tuhan mau diam di tengah-tengah umatnya. Saudara. Ini suatu penghiburan. Tuhan mau tinggal diam di tengah-tengah umatnya. Sebenarnya saudara, surga itu sudah, maksudnya itu tempat Tuhan yang begitu mewah. Tuhan nggak perlu di dunia ini, saudara. Ya, dunia ini kecil bagi Tuhan. Apalagi bait Allah yang didirikan oleh manusia. Namun Tuhan menghargai, Tuhan mau hadir. Jadi dari sini kita lihat kehadiran Tuhan dilambangkan dengan bait Allah dan tabut Allah dan juga tiang awan, tiang api. Di dalam Keluaran 40:34 dikatakan, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Awan itu, saudara, menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kalau malam hari ada tiang api, kalau siang hari tiang awan. Saudara, waktu itu kemah suci masih diangkat. Saudara. Kalau Tuhan bilang berhenti, mereka berhenti. Mereka di situ menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Ya, tiang awan, tiang api ikut berhenti. Kalau tiang awan, tiang api jalan, saudara, kemah ini diangkat lagi. Tabut suci diangkat. Mereka tidak ngomel, aduh ini berat-berat ya. Belum lagi bungkusanku, bajuku. Dulu nggak ada koper, saudara. Mereka itu pindah dari Mesir ke Kanaan itu, saudara, di dalam perjalanan itu, saudara. Pasti dibuntel-buntel, dibungkus-bungkus dengan kain-kain itu ya. Waktu itu kantong plastik belum ada, koper belum ada ya. Masih lagi dibebani bawa tiang api, tiang awan. Kemah suci.
Tiang api bukan, itu dari Allah, sorry salah ngomong ya. Tiang kemah suci diangkat-angkat jemaat tabut Allah. Pada waktu Tuhan hadir, saudara. Ya, tadi dikatakan kemah suci tabut Allah itu lambang kehadiran Allah. Lalu saudara ditegaskan lagi, diyakinkan lagi dengan tiang awan, tiang api. Ya. Di sini Tuhan mengatakan dalam Keluaran 29:45, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi bangsa Israel, saudara, mungkin kalau sudah lihat kemah suci, tabut suci, rasanya biasa gitu ya. Lalu Tuhan memberikan tiang awan, tiang api, saudara. Ya. Tiang awan, tiang api yang memimpin mereka. Kalau sudah berhenti, mereka harus masuk bait Allah itu. Kemah suci itu untuk berdoa, saudara, menyembah Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kehendaknya di sana. Jadi di sini kita lihat, saudara, ini semua lambang kehadiran Allah. Tuhan hadir, bisa melalui tiang awan, tiang api, ya, bisa melalui angin, bisa melalui halilintar, bisa melalui apapun juga. Ya, kalau kita lihat pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa di atas Gunung Gunung Sinai, saudara, di situ kita lihat ya, ada guntur, ya, Tuhan di sana bicara, bahkan ada gempa dan lain sebagainya. Ya, jadi Allah hadir. Lalu sekarang kita lihat perjanjian baru, saudara. Allah itu suka hadir di tengah-tengah kita. Di dalam Yohanes 1:14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan. Ya, kemuliaan yang diberikan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Allah. Jadi di sini kita lihat, saudara, anak Allah, Allah turun dari surga. Jadi manusia di palungan. Untuk apa? Mau menyertai kita. Allah senang diam dengan kita. Allah senang menyatakan diri kepada kita. Allah senang ngobrol dengan kita, saudara. Maka Yesus lahirlah sebagai manusia. Ya, firman itu diam di tengah-tengah kita. Jadi saudara, kalau hari Natal kita harus bersyukur, saudara. Allah mau menyertai kita. Sejak Adam dan Hawa, Allah senang sama manusia. Manusia yang nggak mau kepada Allah. Zaman Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku mau diam di tengah-tengah kamu. Aku mau menyertai kamu. Lalu di dalam perjanjian baru, saudara, bukan melalui lambang lagi, bukan. Allah hadir bukan melalui bait Allah, melalui tabut, bukan. Tapi melalui dirinya. Sebagai manusia. Maka hari ini saudara kita tidak terlalu, maksudnya kita menghormati bait Allah, gereja, tempat Tuhan menyatakan diri, di situ kita menyembah Tuhan, tetapi kita itu bukan melambang kehadiran, maksudnya bukan seperti lambang perjanjian lama. Karena apa? Yesus sudah datang. Yesus sudah datang. Maka Tuhan Yesus mengatakan menyembah dengan roh kebenaran, di mana-mana bisa kita menyembah. Hari ini ya, kita di rumah kita juga menyembah, ya enggak? Dari keadaan masa COVID kita nggak bisa ke gereja, nggak ada alasan nggak nyembah Tuhan, ya, saudara. Karena Tuhan hadir di mana-mana. Jadi kita lihat di sini ya. Lalu di dalam Alkitab, saudara, kita melihat sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, saudara, dia mengatakan, aku minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, aku akan meninggalkan kamu, aku akan disalib, pada hari 3 aku bangkit. Sudah Yesus bangkit, Yesus tetap meninggalkan mereka. Ya, jadi Yesus menyertai muridnya tidak secara jasmani ini. Karena tubuh jasmani ini, saudara, ya, kan sudah mati, dia diubah menjadi tubuh yang rohani, akan kembali ke surga. Karena dia harus menghadap Bapa, ya. Karena dia harus menyelesaikan semua tugas sampai selesai. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu keadaan murid-murid kalau ditinggal bagaimana. Maka Yesus berjanji mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai anak yatim piatu. Saudara yang pernah jadi anak yatim piatu tahu rasanya jadi anak yatim piatu, ya. Saya mulai kecil, SD mungkin kelas 1 begitu ya, saya lupa ya. Saya itu sudah jadi anak yatim, papa meninggal. Jadi menjadi anak yatim piatu itu nggak enak. Menjadi yatim nggak enak, apalagi yatim piatu nggak punya papa mama ya saudara ya.
Jadi kita lihat rasanya kita itu kesepian, kita tidak ada yang menyayangi, tidak ada orang yang mengerti kita, tidak ada orang yang mendampingi kita. Apalagi kalau ikut papa tiri, ibu tiri ya. Apalagi kalau kita ditaruh panti asuhan, belum tentu itu seperti papa mama kita sendiri. Maka Tuhan Yesus bilang, jangan takut, jangan sedih. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku akan memberikan kamu seorang penolong yang lain. Jadi Roh Kudus diberikan pada kita untuk apa? Menyertai kita untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus menyertai mereka cuma ya di dunia ini 33,5 tahun. Tapi Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita selama-lamanya. Dari sini kita melihat. Ya. Kalau Tuhan itu memang senang menyertai kita. Ya. Senang menyertai kita. Maka dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu itu bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, roh Allah itu diam di dalam hati kita. Jadi penyertaan Tuhan bukan lambang lagi. Tetapi secara real, secara nyata, Yesus datang sebagai manusia. Tapi Yesus harus kembali ke surga. Sekarang siapa yang menyertai kita? Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita. Wah, nggak keluar-keluar. Enggak. Jadi kita bersyukur. Maka kita dikatakan, sekarang bait Allahnya mana? Ya ini. Yang percaya Tuhan Yesus inilah bait Allah, saudara. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Memimpin kita. Menghibur kita. Menyertai kita. Saat kita susah, dia menghibur kita. Saat kita tidak tahu arah hidup kita, dia menuntun kita. Saat COVID di mana-mana, saudara, kita lihat dulu cerita itu ya, virus corona itu ceritanya tuh jauh di sono, saudara. Akhirnya cuma di sana, akhirnya di sini. Kita mengalami sendiri, saudara-saudara kita banyak yang sudah kena. Bahkan saya dengar berita virus baru dari Inggris sudah masuk Amerika, saudara. Tidak melalui visa, ya, tidak perlu diimport, masuk sendiri, nggak tahu siapa yang bawa, saya nggak tahu. Ya. Saudara, kita tahu dunia ini makin hari makin susah. Kita seringkali seperti anak yatim piatu. Kita di pinggir kita ada suami, ada istri, kita masih punya papa mama, tetapi tidak ada orang yang mengerti kita. Mereka ada di sekeliling kita. Kita bukan kesepian, tetapi kita tetap merasa kesepian. Kadang-kadang di kerumunan orang banyak, kita masih merasa kesepian. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa mengerti kita. Ya enggak? Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus memberikan penolong yang lain kepada kamu. Dan ini, saudara, dikatakan tinggal di dalam hati kita, bahkan hati kita, saudara ya. Tubuh kita ini sebagai bait Allah. Ya. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, tidak akan keluar-keluar. Tidak akan. Sampai kita ketemu Tuhan. Di dalam Efesus, surat Paulus mengatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Jadi saudara, kita itu, ya, tubuh kita ini bait Roh Kudus adalah secara rohani. Ya. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita itu sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Kita itu sudah milik Allah. Ya. Jadi ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita lihat, saudara, Roh Kudus itu menyertai kita. Makanya kita nggak usah takut. Allah hadir di mana? Di hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita, di dalam keadaan apapun Dia hadir. Dalam Wahyu yang sudah kita baca tadi, Wahyu 21:2-3 dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Saudara, di dalam kitab Wahyu dikatakan, aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem di Palestina, bukan. Tapi Yerusalem baru turun dari surga. Saudara. Dari mana? Dari Allah, saudara. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, ya, lihatlah kemah Allah. Nah, di dalam perjanjian lama bangsa Israel disuruh membuat kemah, ya enggak?
Kemah suci, kemah Allah, kemah kehadiran Allah. Di dalam Wahyu disinggung lagi kemah, tapi bukan buatan tangan manusia, bukan bait Allah, bukan bangunan gedung gereja, ya, tetapi ini turun dari surga. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini dikutip dari Perjanjian Lama. Jadi dengan kata lain, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Allah terus mengatakan, Immanuel, aku beserta dengan kamu, jangan takut. Aku bersama-sama dengan kamu. Bahkan aku bukan tinggal di rumahmu. Hari ini banyak orang kalau pindah rumah, saudara, ya, minta didoakan rumahnya, bukan orangnya. Salah itu ya, salah. Karena takut kalau diganggu sama roh-roh jahat. Ya. Saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, panggil Tuhan, setannya lari, saudara, ya. Jadi saudara, kita kalau mendoakan orang Kristen bukan mendoakan bendanya, mendoakan orangnya, karena kita bait Allah. Di sini Yohanes melihat Yerusalem baru, karena apa? Yerusalem yang lama sudah nggak ada. Saudara, hari ini banyak orang mengatakan Holy City itu di mana? Yerusalem, di Palestina. No, saudara, ya. Palestina, Yerusalem di Palestina itu bukan Holy City. Yesus bilang apa? Itu tempat pembunuhan para nabi kok, ya, tempat pencurahan darah. Jadi kita nggak usah ikut-ikut memberikan nama itu Holy City, no, ya. Holy City yang sesungguhnya itu Yerusalem baru. Nanti kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman saya. Dia akan menyanyikan. Ada orang yang membuat syair mengatakan, aku mimpi melihat Yerusalem. Di sana diceritakan ada orang yang menyambut Yesus, Hosana dan lain sebagainya. Lalu dia mimpi lagi Yerusalem. Ternyata Yerusalem itu, saudara, sunyi senyap karena apa? Sudah nggak ada yang nyanyi lagi karena Mesias dibunuh mati di atas salib. Kemudian orang ini mengatakan, babak ketiga mengatakan apa? Yerusalem, aku melihat Yerusalem yang baru. Karena Yerusalem yang lama itu membunuh para nabi. Mesias dibunuh, saudara. Ya. Yerusalem yang lama sudah ditinggalkan oleh Allah. Yerusalem baru yang turun dari surga, dikatakan semua yang di dunia ini akan lenyap. Langit dan bumi lenyap. Yerusalem baru, itulah harapan kita. Allah, saudara, menyediakan kemah Yerusalem baru untuk saudara dan saya. Karena apa? Allah senang tinggal sama kita. Makanya saudara, kalau kita dengar ada anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan, kita sedih, Tapi jangan sedihnya seperti orang tidak ada harapan. Karena apa? Dia lebih enak di situ. Yerusalem baru. Saudara, kalau saya mendengarkan lagu ya, Yerusalem itu nanti yang akan dinyanyikan teman saya, Kota Suci itu ya, saudara ya, Holy City judulnya. Hati saya rasanya enak sekali, apalagi yang terakhir. Makanya saya minta lagu itu dinyanyikan. Lagu itu kalau dinyanyikan, saudara, terus terang aja, saya rasanya sudah terangkat ke Yerusalem baru. Lagunya selesai, saya jatuh lagi ke bumi ini, saudara. Karena itu cuma khayalan perasaan saya. Jadi saudara, hidup di dalam dunia tidak luput daripada kesusahan. Sakit penyakit makin hari makin banyak. Penderitaan makin banyak. Orang Kristen akan disiksa, ya. Pekerjaan makin sulit, ya. Cari hidup sulit, ya. Dunia tidak ada damai. Kita dengar ini sama itu mau perang, itu sama ini mau perang. Yesus mengatakan bangsa melawan bangsa, ya. Itu sudah memang dinubuatkan akan terjadi. Dunia ini akan hancur, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah siapkan dunia yang baru. Langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Mengapa Tuhan siapkan itu? Karena Tuhan itu senang tinggal bersama kita, saudara ya. Jadi kemah Allah yang baru itu akan ada di tengah-tengah kita, ya. Dan kita akan menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah kita. Jadi ingat saudara, kita mendengarkan keadaan ya aduh dunia ini gimana, nggak tahu lah ya. Kita tahun ini sepertinya saudara ya, bukan virusnya yang mati ya. Kita kayaknya sudah mulai loyo ya. Loyo setengah mati ya.
ini enggak, itu enggak, mau belanja juga takut ya, enggak mau ke gereja juga takut, dekat orang juga takut ya, kerja juga takut, enggak kerja enggak ada duit ya. Semua takut, saudara. Keadaan ini makin tidak aman. Tapi ingat, saudara ya, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang bagaimana, saudara, kita bisa merasakan kehadiran Allah, penyertaan Tuhan? Di dalam Mazmur 15, ayat 1 sampai 5 dikatakan, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Pemazmur mengatakan, mana bisa kita tinggal sama Tuhan? Nggak bisa ya. Gimana caranya ya? Kita ingin disertai Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita boleh merasakan kehadiran Allah, boleh merasakan aman, damai, sejahtera. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, saudara, ada buah Roh Kudus, ya enggak? Kita enggak takut segalanya, ada penghiburan, sukacita. Tapi sekarang bagaimana? Lah, sini dikatakan, berlaku tidak celah, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan celah pada tetangganya, tidak menghina orang yang tersingkir, memuliakan orang yang takut akan Tuhan, setia, tidak makan riba, tidak menerima suap. Tidak menerima riba ini maksudnya cari keuntungan sendiri ya. Orang sudah miskin, pinjam duit masih diperas ya. Cari untung sendiri itu enggak boleh. Jadi di sini saudara, pemazmur saudara tanya, siapa yang bisa numpang di rumah Tuhan, yang bisa merasakan kehadiran Tuhan, yang bisa bersama-sama menikmati akan berkat Tuhan itu saudara, yaitu hidup kita harus beres. Hidup kita harus beres. Kelakuan tanpa bercela artinya harus suci. Melakukan apa-apa harus adil. Kalau ngomong itu yang benar karena Tuhan dengar, semua direkam oleh Tuhan. Jangan menyebarkan fitnah, fitnah sini, fitnah situ. Saudara ya, Tuhan tahu itu ya. Dan kita jangan berbuat jahat terhadap teman kita. Jangan menimpakan celah itu celaka ya, kepada tetangga kita. Dan jangan menghina orang yang tersingkir, orang yang sudah susah, yang miskin. Kita hina begitu ya. Kita harus memuliakan orang yang takut pada Tuhan. Jadi kalau ada orang yang melayani Tuhan, yang cinta Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan, kita muliakan dia. Ya, kita harus setia kepada Tuhan. Meskipun keadaan bagaimana, tetap menyembah Tuhan, tetap melayani Tuhan. Jangan dengar kanan kiri ya. Lalu jangan cari keuntungan diri sendiri ya. Kita menindas orang lain demi untuk dapat keuntungan. Jangan menerima suap. Suap nggak benar. Itu membuat mata orang buta. Disogok-sogok kasih hadiah ya. Mungkin kita nggak disuap apa, tapi dikasih hadiah, sering dikasih hadiah, lalu kita mulai membela orang itu meskipun orang itu salah. Itu nggak adil. Jadi di sini kita melihat Yohanes 14:23 dikatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan apapun dan aku pun, sorry ini ngetiknya salah ya. Dan aku pun, Yohanes 14 ya. Jadi di sini ini syarat kedua, saudara. Syarat yang pertama tadi harus hidupnya suci, harus kelakuannya benar, tutur katanya benar. Lalu Yohanes 14:23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Ya. Jadi di sini kita lihat saudara, ya. Ini Bapakku ya, sorry ini B-nya hilang ya. Jadi kalau seorang yang mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, saudara, Bapak juga mengasihi kita. Lalu perhatikan di sini ya, kami akan datang kepadanya. Kami itu Allah Tritunggal. Bukan Roh Kudus saja. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus akan diam bersama-sama dengan kita. Wah, betapa bahagia. Siapa kita manusia? Bagaimana? Yaitu harus hidup suci. Tadi Mazmur dikatakan, Mazmur 15. Tutur kata, bibir kita, kehidupan kita, kelakuan kita, tindakan kita harus suci. Lalu sekarang bagaimana? Kedua syaratnya, harus menuruti firman Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan mau tinggal bersama kita. Ya. Lalu yang terakhir, Matius 28:19-20. Ini banyak orang pakai ayat Alkitab ini, saudara. Senang ya. Senangnya yang bagian terakhir. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu senangnya. Depannya itu dibaca, saudara ya. Kalau depannya nggak dilakukan, belakangnya ya nggak ada. Ya.
Karena itu pergilah. Nah, harus pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita harus memberitakan Injil, saudara. Ya, baru disertai. Gosip sana sini ya Tuhan nggak sertalah. Nggak mungkin ada hoki, kerja jungkir balik setengah mati ya, kepalanya pusing semua, bendol semua, nggak ada berkat. Ya. Pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu ajari mereka akan apa? Ajarkan mereka melakukan firman Tuhan. Jadi saudara, di mana-mana kita ketemu orang harus cerita Tuhan Yesus. Harus cerita firman Tuhan. Supaya orang melakukan firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Ya. Supaya orang tahu semua akan firman Tuhan. Orang seperti ini, saudara, akan disertai Tuhan. Sampai akhir zaman. Saudara, kita lihat ya. Banyak orang memberitakan Injil Tuhan. Ya. Jadi missionary. Bahkan ada orang-orang di negara komunis ateis karena memberitakan firman Tuhan. Dianiaya, disiksa, dibunuh. Mengapa masih sukacita? Karena mereka tahu ada Tuhan beserta mereka. Mereka disertai Tuhan. Sukacita, saudara. Mereka melakukan firman Tuhan, menceritakan kepada orang lain. Meskipun disiksa, badan sakit, tapi hati sukacita. Seperti Stefanus. Ya enggak? Stefanus itu dihujani batu, saudara. Ya. Sakitnya bukan main, tapi bisa senyum. Bisa doa untuk mereka yang melempari batu. Karena apa? Lihat surga terbuka. Allah menyambut dia. Saudara, kalau kita tahu apa itu Immanuel, di dalam menghadapi sakit penyakit pun kita tahu ada Tuhan. Jangan pernah mengatakan di mana Tuhan? Mengapa meninggalkan saya sampai virus yang datang? No. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita merasa ditinggalkan Tuhan, kita koreksi. Bagaimana hidup kita sudah suci, sudah benar, sudah melakukan firman Tuhan, mencintai Tuhan enggak? Ya. Kita bertobat. Setelah kita bertobat, kita benar sungguh-sungguh tahu kita sudah berjalan bersama Tuhan, jangan takut. Ingat, terakhir saya kutip Mazmur 23. Daud mengatakan, meskipun aku melewati lembah kekelaman. Ya enggak? Melewati lembah kekelaman. Maut, bahaya, kesusahan, kemiskinan. Aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Dapatkah kita mengatakan perkataan demikian, saudara? Jangan terus ngomong Immanuel, Immanuel. Tapi mana Immanuel? Kita nyanyi Ogam Immanuel. Immanuel sudah datang, tapi kita tidak menghargai, tidak menerima, tidak merasakan karena kita berdosa. Oleh sebab itu mari kita, saudara, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seminggu lagi kita akan masuk tahun baru, saudara. Seminggu lagi, habislah tahun 20, tapi virusnya mungkin belum habis. Ekonomi, politik, penyakit, keamanan tidak akan lebih baik mungkin. Saya bukan bernubuat, tapi keadaan dunia, kalau keadaannya rasanya memang tambah sulit. Ingat satu hal. Immanuel, God with us. Allah beserta kita. Ini Cai, Merry Christmas and Happy New Year. Mari kita berdoa. Silakan Esther mimpin kita doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan firman kepada kami. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memuaskan jiwa kami selain firman-Mu. Firman yang menguatkan dan mengingatkan kami, oh Yesus, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan persembahan pujian The Holy City yang akan dinyanyikan oleh Ibu Uli Suhin. Ibu Uli Suhin ini adalah mantan jemaat Ibu Elizabeth Liao di Indonesia. Kami persilakan. Semalam ku tertidur, bermimpilah terus. Ku ada di
di samping Bait Kudus, suara kanak-kanak menyanyilah senang, malaikat pun berkidung membalas dengan terang, malaikat pun berkidung membalas dengan terang. Yerusalem, Yerusalem, angkatlah suaramu, Hosana bagi Raja, Hosana putramu. Mimpiku pun bertukarlah di jalan yang senyap, Hosana kanak-kanak terdiam dan lenyap, mentari bak berkabung tak dapat berseri, samar-samar salib tampaklah di bukit Kalvari, samar-samar salib tampaklah di bukit Kalvari. Yerusalem, Yerusalem, malaikat berseru, Hosana bagi Raja, Hosana putramu. Mimpiku pun berubahlah, lenyap bumi fana, kulihat kota suci Yerusalem baka, segala jalan benderang, tak satu yang gelap, semua yang beriman bersukalah tetap, dan surya bulan kan lenyap, tak guna cahayanya. Yehova Maha Kasihlah yang jadi sinarnya, Yehova Maha Kasihlah yang jadi sinarnya. Yerusalem, Yerusalem, mari serukanlah, Hosana bagi Raja, Hosana selamanya, Hosana bagi Raja, Hosana selamanya. Kita akan menyanyikan Silent Night and Holy Night.
persilakan Ibu Leo untuk menaikkan doa berkat. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita tiap hari, yang boleh selalu menguatkan kita, supaya kita boleh beriman, terus bersandar kepada Tuhan, meskipun melewati lembah kekelaman, supaya kita boleh terus percaya Tuhan hadir bersama kami. Immanuel akan memimpin kehidupan kami untuk meneruskan masa depan kami, untuk memasuki tahun yang baru bersama Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan kami, memimpin kehidupan kami, dan memakai kami terus memuliakan nama Tuhan. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sebelum kita menutup kebaktian malam Natal ini, mari kita menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas, kemudian akan disusul dengan pengumuman yang akan dibacakan oleh Leon. Mari kita menyanyikan lagu. Selamat malam saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk mengikuti kebaktian malam Natal pada malam hari ini. Kami bersyukur terutama juga untuk teman-teman yang membantu di dalam melaksanakan ibadah ini, untuk mereka yang membantu menyanyikan lagu-lagu ibadah, Emily, Esther, Anton, Coach Jeffrey, Rainy, dan juga pianisnya Austin. Terima kasih untuk persembahan lagu dari Ibu Uli Suhin yang diiringi oleh piano dari Saudari Dorothy. Kami mengundang saudara-saudara untuk mengikuti ibadah kami secara online 10:30 pagi hari Minggu. Kalau saudara mau mengikuti bisa connect ke gki.org ya, gki.org. Juga kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ke ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember jam 7.30 malam. Nanti linknya akan kami kirim ke WhatsApp group family, dan bisa kalau saudara yang tidak ada di dalam grup bisa meminta kepada saya juga boleh, kepada teman-teman ya. Juga ada nanti 3 Januari minggu pertama tahun 2021 kita akan ada perjamuan kudus. Terima kasih, selamat malam saudara-saudara, selamat hari Natal.